Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan belajar tentang dimensi 2 dan dimensi 3 yang masih berhubungan dengan garis koordinat. Garis koordinat adalah garis yang dipergunakan untuk menggambar sebuah bangun atau titik letak di dalam desain. Misalnya gambar bangun yang 2 dimensi, 3 dimensi. Di dalam koordinat ada namanya bangun 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau misalnya kita merujuk ke bangun 2 dimensi, maka yang akan kita jelaskan adalah garis koordinat X dan Y yang dimulai dari titik 0 sebagai titik sumbu utama atau titik pusat, kemudian bergeser ke kanan, ke kiri, atas, dan bawah. Di dalam koordinat 2 dimensi ini akan dijelaskan dua jenis garis, yaitu garis X dan Y, atau X disebut apsis dan Y disebut ordinat. Garis X adalah garis yang membuat melintang, yaitu garis yang mendatar dari sebelah kiri ke kanan. Kalau misalnya kalian itu disebut garis horizontal dari negatif 3, kemudian ke kanan terus. Kemudian garis untuk Y itu ada garis ordinat, itu adalah garis yang membagi menjadi bagian, kalau bumi kita umpamakan maka menjadi bagian timur dan barat, itu namanya garis vertikal. Tetap sama, titik pusatnya 0, dimulai dari 1 sampai tak terhingga, baik itu ke atas sebagai tanda positif dan ke bawah sebagai tanda negatif. Tambahan, kalau misalnya X positif dia akan mengarah ke kanan, kemudian kalau X nya negatif maka akan mengarah ke kiri. Kemudian kalau kita berbicara mengenai dimensi 3, maka yang akan kita pelajari adalah ini. Dimensi 3 adalah garis koordinat yang digunakan untuk menggambar bangun ruang. Biasanya bentuknya seperti ini. Garis yang merah itu biasa kita sebut garis Y, tanda panah ke hijau itu bisa kita sebut X, dan tanda panah ke atas garis biru itu kita bisa sebut Z. Tetap sama, dimulai dari 0, kemudian garis ke kanan itu 1, 2, ke kiri juga begitu. Jadi gampangnya kalau garis hijau itu X, maka 0 itu titik pusat X, 1 itu X positif, 2 X negatif, 2 itu X positif yang ke kanan yang hijau, kalau ke kirinya negatif 1 itu yang hijau berarti negatif 1 X negatif 1. Kalau merah kayak Y itu juga ke kanan positif, kiri negatif. Kemudian yang biru juga begitu, 1, 2, 3 itu adalah tanda positifnya. Nah, perbedaannya kalau misalnya kita menggambar untuk bangun datar, maka dipergunakan bentuk-bentuk yang tidak memiliki volume, misalnya kertas yang hanya mengandalkan rumus panjang dan lebar atau alas dan tinggi, itu aja. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwasanya kalau kita menggambar untuk di 2 dimensi akan dipergunakan bangun datar. Kemudian apabila kita mau ke 3 dimensi maka yang dipergunakan adalah bangun ruang. Nah, tugasnya sekarang adalah kalian harus mencari
apa-apa saja nama-nama bangun datar yang ada di rumah kalian, kemudian hitunglah sebisa mungkin panjang dan lebarnya untuk bangun datar. Misal kalau di kelas kita ada papan tulis, itu bangun datar 2 dimensi, panjang papan tulis ada dan lebarnya ada, begitu. Kalau contoh untuk bangun 3 dimensi seperti AC misalnya, kan ada berbentuk balok, panjang, lebar, dan tingginya ada, misalnya itu bisa mungkin dihitung panjang dan lebar dan tingginya. Minimal 3 bangun datar dan 3 bangun ruang, difotokan di buku, tulis di buku, kemudian fotokan, kirim ke saya melalui WA. Sebagai tambahan akan kita buat bangun di sini agar lebih menarik. Oke, kita buat lagi. Kalau kita membuat gambar 3 dimensi, ini ada bangun kubus, sini lihat. Ini bisa menggambar banyak lagi. Ini ada namanya berbentuk piramida. Kalau misalnya kubus kita perbesar bisa, kecil bisa. Oke. Perhatikan bentuk piramidanya dulu. Misalnya seperti itu. Dan kalau untuk bangun 2 dimensi, kita bisa ambil contoh. Kita ingin menggambar sedikit juga. Cara melihat koordinatnya adalah letak titiknya, berarti x nya 5, y nya 7, kemudian titik B, x nya 7, y nya 2. Bisa dilihat di layar. C, x nya 2, y nya 2. Oke, baik, itu saja tugas kalian dikumpul hari ini lewat WA Japri, dan jangan ada yang mencontek itu. Oke, kalau ada pertanyaan nanti silakan tanya melalui WA di grup. Terima kasih, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.